Cak, sudah kelar makan WB wareg, Cak. Tapi dilelah setelah kenyang kok yang ngantuk, Cak. Jadi kita lanjut lagi dari Cianjur. Diperkirakan nanti nyampe Bandung sekitar jam setengah 3. Aduh. Mas, ngantuk Mas? Iya ngantuk Mas. Mari makan malah ngantuk. Ini dia, sudah di prepare lagi sama panitia, dijajarin. By the way, sampean belum tahu yang kemarin kan nggak salah reviewnya yang warna silver ya, Cak ya. Ya abu-abu ya, belum yang hitam kan. Nah yang hitam yang ini nih, nomor 5. Aduh. Naik tangga aja ngos-ngosan. Oke. Jadi memang memuaskan nih memakai motor ini, nggak terasa capek sama sekali WB, asli enak banget posisinya, Cak. Pokoknya kalau naik motor rasanya enak, itu semangat, Cak. Tapi enak, halo wis males ya toh. Kenapa? Jadi ikut-ikutan saya pakai cak-cak juga. Iya nggak apa-apa lah. Kan itu bebas itu. Ini saya heran nih, bensinnya baru turun begini. Iya 1 bar. Irit banget. Gila. Mari Mas Iwan yang itu dulu Mas Iwan. Oke. Kita ngikut dulu rombongan. Sebentar Mas. Hah? Ayo Lon, belanja. Ayo. Oh, kita di belakang. Dari komunitas dulu. Komunitas di depan, kita di belakang. Ayo Mas. Monggo. Komunitas dulu. Ayo woi. Aduh, lucu. Jadi biar gampang ya. Cus. Cak, sama tahu nggak? Ini sudah 109 kilo. Dan ternyata bensinnya nggak berkurang tuh, lihat tuh. Gila ya. Irit banget nih motor ya. Mungkin gila, ini IBB berapa nggak tahu deh. IBB akan cek nanti average-nya berapa. Kita cek nanti lah berapa average-nya. Konsumsi bahan bakarnya ini gol-golan banget nih. 110 kilo, lihat tuh. Udah menjelajah. Dan sekarang masih full bensinnya. Woi. Gencot. Kita di Cianjur. Suasananya dingin, enak. Jadi habis makan ini semangat Kang Mas. Kita ada nyampe nih N4 Cafe. Ini apa itu? Suasananya sih adem banget ya. Kalau kita lihat untuk syutingnya. Aduh. Kita genjot Kang Mas. Jadi memang sebenarnya, Cak, kalau rutenya sekali lagi kita harusnya ke Pangandaran, tapi sampai Bandung aja cukup. Karena satu, IB ingin mendapatkan impresi aja ya, jadi nggak usah sampai ke sana. Dan ada keperluan juga sih masalahnya, Cak. Dan memang satu ya, IB pastikan bahwa sama jangan jajal motor ini. Karena pasti sampean mumet ya sih, Cak. Celengan sampean ambrol Kang Mas. Kelebihan enggak sih. Jadi gini, Cak. Plusnya dari CB terbaru adalah posisi riding yang jauh lebih nyaman. Itu pastinya ya. Dan feel-nya ini taper dari stangnya ya. Tapernya berbeda jadi baplang. Dan ini memberikan feel baplang sekali lagi, gagah rasanya. Kemudian yang kedua adalah respon atau feedback dari ban depan atau suspensi depan, sorry, jadi bagian depan, front end ya kalau bahasa MotoGP nya, CLA pakai front end. Artinya gini, terjadi improve yang lumayan signifikan setelah menggunakan upside down dari SSBP, bukan lagi teleskopik. Jadi kalau sampai nikung-nikung itu anteng banget, tidak ada ngayunan apa, tidak ngayun ya, precise, feel-nya tuh stabil banget, jadi enteng juga. Hanya memang ban standarnya sih ya, kalau sampai ingin lebih jos kandas lagi ya sama ganti ban standarnya, jangan pakai ini ya, karena memang bawaannya ya Shield Winner ini kan lebih fokus pada pemakaian panjang ya, jadi ini agak keras, komponya agak keras nanti WB. Kalau sampai ganti agak lunak pasti lebih menggigit. Terus yang kedua adalah dari pickup powernya. Jadi pickup powernya sangat menyenangkan. Sama ini plusnya dulu ya, nanti kita negatifnya kita kasih tahu sampean. Plusnya adalah satu, motor ini juga sangat gampang untuk mendapatkan torsinya. Jadi sama berapa gearnya pun itu akan bisa
ngangkat dengan santai. Jadi mau gear 6 sekalipun ya, untuk nanjak juga tetap santai. Ini memang kelebihan daripada torsi yang besar ya, dan juga dari near square-nya ini memberikan respon akselerasi yang mantap. Itu yang Wibi rasakan. Jadi pickup power-nya, stop and go-nya just gandos. Kemudian yang ketiga adalah dari keiritan bensinnya, anjrot parah Cak, irit banget Cak. Ini pada Wibi betul-betul mulai tadi gasnya ugal-ugalan ya, karena kita kan ngejar rombongan ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi tiap rentang RPM itu selalu high RPM. Itu mainkan high RPM karena kan nanjak terus, nanjak turunan, hard braking, kemudian betot lagi, buka gas. Ini sama lihat nih. Sekarang ya, saat ini lagi apa? Saat ini WP sedang ngevlog ini sudah mencapai jarak tempuh 113,2 km dan bensinnya masih full, belum turun sama sekali. Artinya memang improve, untuk efisiensinya improve. Mungkin karena satu ya, bobotnya lebih ringan dibandingkan sebelumnya 2 kg, pastinya portfolio rasio lebih mantap, dan ini memberikan kemampuan engine untuk menarik motor dengan lebih leluasa atau lebih ringan lah. Wih, ketinggalan Cak, ngoceh wae ketinggalan aduh. Kita kejar dulu. Ramenya. Tuh kayak gini ya kan. Set. Oke, terus apa lagi ya plusnya ya? Wah, kaget WB. Plusnya lagi adalah transmisinya oke banget. Jadi saman nggak akan extra effort untuk memasukkan atau mengurangi gigi cetik gitu Cak. Jadi lembut gitu ya, feelnya lembut. Kemudian juga rem-remnya oke, pakem, bagian depannya oke. EB jarang pakai belakang, sedikit banget sih untuk balancing aja, tapi depan oke. Jadi memang improve semuanya, EB rasanya ya, dari desainnya juga dari posisi paha yang ngepit tangki. Karena tangki yang sekarang lebih gede, jadi feelnya kita kayak menyatu dengan motor. Itu yang EB rasakan. Jadi yang atasnya kan gede sekarang, sementara bagian bawahnya kan slim ya, slim, bukan ringan lah ngomongnya. Slim, sehingga sekali lagi feelnya enak kalau kita high speed. Itu bisa ngepit dengan santai banget. Jadi gitu Cak. Wah, kayak gini nih dari open gas. Ini piye tuh jane mobil ini. Ribet kalau musuh mobil-mobil itu tuh. Nah, oke. Terus apa lagi ya? Joknya so-so sih, nggak keras banget juga nggak empuk. Jadi kalau IWP katakan sama ingin kenyamanan lebih, monggo dinaikin lagi keempukannya. Tapi yang jelas sih IWP katakan sih oke ya, medium. Jadi nggak keras nggak empuk juga. Itu kelebihannya. Jadi vibrasi juga halus untuk low RPM-nya. Dan sekarang ke negatifnya nilai minusnya Cak. Minusnya jelas satu, mesinnya karena square untuk high speed, khususnya untuk 8000 rpm ke atas, vibrasinya cukup terasa karena dia teriak ya. Jadi nafasnya kan pendek. Jadi kalau nafas pendek itu cenderung memberikan atau membuat RPM lebih teriak. Itu pastinya Cak. Nah, itu yang membuat gak enak. Jadi 9000 RPM aja rasanya mesin teriak. Rasanya jadi kayak getarannya terasa di bagian bawah jok. Getarannya vibrasi Cak ya. Jadi vibrasinya ya lumayan lah, tapi masih oke lah. Tapi ya lumayan sih, karena kan bawahnya halus banget. Tiba-tiba kalau sudah di atas 9000 kayak getarannya tuh langsung keluar gitu. Jadi kayak nggak enak kayak gitu. Lalu oh iya, suspensi tadi Cak, kelebihannya ya, yaitu bener-bener wah mantap suspensinya. Ibu ngerasa bener-bener udah ya tadi ya, udah terakhir sampai lupa Kang Mas. Nah terus oke, minusnya lagi, minusnya lagi adalah ya belakangnya Cak. Jadi Ebe ngerasa karena depannya itu sudah begitu superior rasanya ya. Jadi sudah begitu precise karena upside down SFBP nya, dan juga stabil, agile. Terus enak banget ya pokoknya. Tidak ada namanya ngeluh sama sekali buat rebah-rebahan. Jadi sangat melayani apa yang kita inginkan. Tapi belakangnya terasa masih kurang mantep gitu loh. Jadi agak ampang ya rasanya. Kalau kita ya memang sih nggak tahu terasa banget sih. Tapi kalau high speed gitu, kalau sampean biasa ngetes motor, saya ngerasakan bahwa kurang mantep aja belakang. Mungkin karena swing armnya model kotak biasa Cak. Kalau swing armnya bisa di model wah swing arm banana, itu pasti lebih mantap lagi nih motor. Itu aja sih. Terus apa ya, itu aja sih ya, dua. Apalagi yang minus CCCB pengen tahu lagi nih. Performa rem Cak. Jadi kalau pada kondisi
sudah sangat sering dipakai. Memang ini agak diperkosa ya remnya, karena kita kan naik turun dan high speed, hard braking, kemudian wah berkali-kali hard braking ya Cak. Pokoknya nggak kira-kira deh, karena rame banget. Kita kenceng rem dengan kecepatan tinggi dan juga brakingnya luar biasa. Itu Ibu ngerasa bahwa satu, agak turun ya untuk performanya, rada bagel. Jadi sampean harus agak dalam ya, baru dia akan respon. Jadi ada penurunan daripada performa untuk pengereman, walaupun nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu signifikan sih, nggak terlalu masalah. Tapi yang jelas ada perbedaan gitu aja, perbedaan. Itu sih sama ban standarnya ya. Kalau sampai minta yang lebih untuk gripnya, mending ganti, kan bawaannya Iwi ngerasa agak licin. Untuk ini ya, rubber ban maksudnya ya. Kalau untuk berkendara normal sih aman, nggak ada masalah. Oh iya, sama ini footstepnya Cak. Footstepnya Iwi ngerasa nih, karena tanpa dibekali spring return, jadi kalau kita kadang-kadang nggak sengaja kesenggol kaki itu naik ke atas, itu nggak balik lagi kan dia. Wah, itu ada repot sih emang. Kita kayak ngerasa aduh, kok harus balikinnya manual gitu, harusnya balik sendiri. Itu aja sih ya. Lainnya jos gandos rekaman deh buat sampai ke buat harian. Iwi katakan nih, sama nggak akan kecewa. Oke Cak, kita masuk di mana nih? Pokoknya ada Tugu. Kita seperti masuk ke jembatan. Di sini ada jembatan. Jembatannya keren banget, jembatannya Cak. Panjang banget nih. Truk tronton Cak. Serem, kita harus kontrol aja deh. Oke, nih lihat nih. Tuh lihat. Naik ya nih. 11.000 ratline-nya. Gear 4. Naik ini ya. Gear 4. Gear 5 107 baru masuk. Ale ari gaya tenan. Mumpung kosong geber Cak. Emang sih atasnya sih yang kurang ini ya. Terasa napasnya kayak habis ya ke atasnya. Tapi bawahnya enak banget. Sekali colek nyes gitu Cak. Jadi galaknya memang dari low RPM sampai dengan, oke lihat nih. Udah nih, gigi 5. Depannya enak banget Cak, suspensinya. Ini najak terus ya ini, cuma sengaja. Wah, belum masuk gigi. Nah, belum Cak. Tuh najak, kalau nggak najak enak nih. Intinya tadi WP cuma pengen lihat RPM per RPM berapa, ratline-nya dan sebagainya. Saya lihat tadi kan. Wow, jadi memang suspensi depan memberikan feel solid Cak, stabil, enak. Nggak bohong Kang Mas. Kita nyampe di mana nih? Sebentar, kita intip Cak. Aduh, ini nggak ada tulisannya sih. Ini sih tulisannya Pasar Tradisional Masjid Jami. Ini daerah mana ya? Pokoknya kalau ke kiri Sari Mukti, Waduk Cirata, terus bentar. Oh Bandung, udah Bandung Barat ini, udah masuk Bandung, serius nih. Oh suasananya jadi kayak Sunda nih. Sudah masuk Bandung, serius nih. Tapi tulisannya tadi sih Bandung emang Cak, Bandung Barat tulisannya. Cepet dong berarti kita tadi ya. Ntar kita lihat lagi, kita pastikan. Ini masih sudah masuk kayak kota Jalan Raya Raja Mandala. Iya Mandala, Raja Mandala mana Cak? Monggo komen dong yang tahu. Berapa tadi lo? Orang masih gigi 5. Syaki katanya. Karena pengetesan sih memang menaik ya top speed dibandingkan generasi sebelumnya. Naik 5 km per jam lah, lumayan lah. Barang nang siang, barang nang siang lah Bogor Cak. Biasanya tadi kayak bara apa gitu. Ini daerah mana ini Kang Mas? Nih Raja Mandala. Oh iya Bandung Barat. Udah Bandung nih Cak, asli Cak. Nyampe Bandung Kang Mas. Cepet dong berarti ya. Gila Cak, musuhnya truk-truk dari tadi Kang Mas. Sadis.
Jalannya juga berpasir, jadi kita harus hati-hati. Kita juga sedikit mengembangkan kecepatan sekarang ini masuk di daerah mana ini ya? Tadi Bandung Barat sih masih tulisannya. Aduh, gila jalanan kayak gini ngeri sumpah nih. Truknya bawa pasir, bawa batu semen apa, batu putih itu lecah gede-gede. Ini di daerah nggak ngerti deh WB, pokoknya nggak ngerti. Ikutin aja rombongan ini sudah Jakarta Bandung Barat sih tulisannya tadi. Bumpy banget jalan dan ternyata suspensi cukup baik. Tidak ditemukan area bottoming, nggak ada jedang-jedangnya, Cak, enak. Dan juga walaupun stiff dia nggak ngocok gimana ya. Termasuk cukup oke ya untuk meredam. Kinerjanya bagus ya, suspensi depannya, Cak. Dan belakang walaupun tidak ada adjuster sekarang ternyata cukup enak ya. Jadi menurut IWB sih pas. Agak keras sih bodi sendirian, tapi kalau buat bonceng pasti enak nih. Tapi dengan keras ini sih enaknya adalah nggak ngayun dia, nggak mantul maksudnya kalau buat reban-reban ekstrim. Nih, ini daerah mana ya? Bandung Barat sih, Padalarang. Oh, Padalarang ini. Oh iya tulisannya Padalarang tadi. Pantesan rada-rada crowded ya, truk-truk gede-gede, Cak. Oke. Ini baru terasa nih bokong panas, Cak. Nggak tahu nih apa mungkin bokong tua atau memang joknya sih nggak terlalu keras sih, cuman juga nggak empuk-empuk banget. Kalau empuknya mungkin, kalau joknya agak empuk lagi pasti enak nih. Ya itulah plus minus sih. Kalau empuk tuh memang cepet ngempos sebenarnya ya. Kalau keras kan lebih awet sebenarnya. Wah ini lihat, sama diperhatiin ya Allah, tergede-gede segaban-gaban. Kita nggak bisa kayak gini mau nyalip blind spot kan. Serem. Padalarang gaspol. Tuh kayak gini nih. Ternyata dia nekat banget mau nyalip. Dan serem, Cak, sumpah, Cak. Truknya tua-tua mana? Ada cenderung tua gitu truknya tuh. Itu dari apa namanya, TAB, teman-teman TAB ngawal kita menggunakan CB yang lama, Cak. Aduh, gila deh tadi nih perjuangan musuh truk-truk gede-gede. Padalarang. Sebenarnya gue berharap sepi jadi bisa rebahan, kita kan asik banget tuh kalau bisa rebahan. Tapi memang kondisinya rame. Jadi ya kita harus waspada. Kayak gini blind spot kan, ngeri kita. Kalau ngawur-ngawur ternyata nanti kita nyalip ada truk. Salip. Pergi set langsung cos. Hadis Kang Mas. Gile. Tuh. Kuper. Cos. Rem. Nah ini enaknya juga nih, suspensi upside down memberikan feel apa ya, kalau kita hard braking tidak ada pergeseran, jadi kayak set gitu, enak, jadi nggak mantul ya. Masya Allah, jalannya asli, Cak. Ini baru pertama lewat sini nih, nggak tahu nih, baru pertama. Kira-kira follower Iwan Benaran ada ya? Enggak yang apa? Ada nggak yang rumahnya di sini, Cak? Monggo komen kalau ada. Ini daerah Bandung Barat, tepatnya di mana tadi? Padalarang ya? Padalarang. Bandung Barat, Jalan Raya apa tadi? Ciburui. Ya. Sisa kita konsen dulu, jangan ngoceh dulu. Ini kayak gini nih, truk-truknya bawa batu-batu warnanya putih. Truknya mana tua-tua gitu ya, gede tua, kayak keong jadinya, serem. Mana batunya tuh kayak keluar dari baknya gitu, Cak. Jadi kita tuh takut sebenarnya kalau dia pas
belok-belok itu ada yang gelinding itu, aduh gede-gede lagi batunya. Tadi ada di sana Cak, gede-gede itu, waduh serem. Oke, macet Cak, macet. Macet. Cak, dan tenan Cak, Bandung bener-bener ternyata ya parah banget macetnya. Mantap jaya pokoknya nih. Ini jadi di Saluyu Ngawangun Jati Mandiri tulisannya di sana, di gerbang sana. Nggak tahu nih daerah mana. Pokoknya ini gila, jalannya bener-bener macet. Bukan macet, macetnya tuh berhenti enggak ya, tapi padat banget, merambat dari ujung ke ujung, luar biasa. Dan bensin berkurang 1 bar, baru 1 bar udah nyampe Bandung nih. Gila nih, bener-bener irit dong berarti ini. Yui juga bingung nih, kok bisa irit banget ya. Iritnya kebangetan nih. Waduh, padatnya sampai sambit kiri kanan semua nih. Lihat aja nih Cak, nggak ada celah buat biker masuk. Semuanya sangat-sangat padat. Teman-teman, Bandung ternyata ini Jalan Sabta Marga ya, Jalan Sabta Marga Bandung. Apa hari Sabtu doang seperti ini atau hari biasa juga seperti ini nggak tahu. Yang pasti sekarang ini benar-benar panasnya juga terasa hawanya. Bandung sudah kehilangan hawa dinginnya Cak. Sekarang udah panas karena macet. Capek. Aduh, biasa nggak pakai kopling jadi lumayan capek nih. Kemana kita? Ntar ke kiri katanya nih, sebentar. Ini arah mana nih Kang Mas? Katanya ke kiri itu maksudnya ke pom bensin atau kemana nih? Oh, ke pom bensin. Oke. Jalan Raya Ciberem, Cimahi, Bandung. Naik ke kiri. Udah deh, naik aja deh. Capek Cak. Astagfirullahaladzim. Capek bukan capek apanya nih? Ngopling, pantesan aja ya. Matic Tularis manis ya begini nih. Memang kenapa? Mengisi bensin. Masih banyak kok bensin padahal. Allahu Akbar. Kita berhenti dulu di pom bensin Kang Mas. Sudah 170 kilo, lihat nih, sama lihat 170 kilo. Ini kita kenapa nih suruh kesini dulu? Oh, nunggu lainnya kali ya. Masya Allah. Aduh, namanya ini ya, boyok nih wong tua tenan. Kerasa nih, boyok Kang Mas. Macetnya kacau. Hah? Macetnya kacau ya. Apanya? Macetnya. Parah banget Pan. Biasanya emang gini gak sih? Kalau gini. Allah. Agak males dong, Bandung itu lewat sini. Oh gitu. Berarti kalau kita nggak naik tol memang selalu lewat sini ya kalau ke Bandung. Mas, iya. Zaman nikah Ardila dulu lewat sini berarti. Ardila lewat sini. Astagfirullahaladzim. Mana ini Aro tuh Mas lewat sini Mas. Ya Allah. Nggak sanggup bener tuh. Gila ya bener ya. Edan. Gila parah asli. Parah Pan. Tapi balapan kita 100 berapa tuh? Hah? 100 berapa tadi kita balapan? Tadi sih 100. Orang gigi 5 belum masuk gigi 6. 121. Alah, ini mah jangan top speed, gak ada top speednya, gak ada. Iya. Lama-lama bokong panas juga ya. Panas betul Mas, berarti Iya, panas ya? panas ya. Ini panas betul Mas. Jadar Mas. Gila nih wong tua nggak pernah 1,5 tahun nggak pernah turun dihajar beginian. Jalannya nggak ada mulus-mulusnya. Iya, gila jalanannya. Tapi ini bener nggak sih kok cuma 1 bar ya turunnya ya? Waduh, Irit banget dong berarti. ini irit banget ya? Iya. Kalau dibilang lemot sebenarnya enggak ya? Enggak. Orang bawah atas isi terus ya? Enggak lemot, cuman pendek nafasnya. Iya, Oke. Kita naik depan lagi. Oke. Ini kayaknya udah deket ya Pan ya? udah deket sih. Oh. Udah deket. Ya kita jadi suruh baris 2 nih berarti udah deket nih. Iya. Panas loh katanya Mas sih. Panas. Bener panas ya. Sampai miring kiri kanan namanya juga motor Van. Kita lanjut lagi Cak. Kita lanjut lagi.
Wuhu. Wuhu. Kita baris dua Kang Mas. Masya Allah, bener-bener nih. Aduh, nggak nyangka ya Cak WB, Bandung ini kalau lagi Sabtu, tapi biasanya hari biasa pun demikian Cak katanya. Di Ciberem Bandung ini luar biasa ya, macetnya padat banget lah. Jadi kalau kopling ya nangis ya rasanya ya. Enaknya memang Matic sih. Tapi Matic itu seenak-enaknya Matic kan tetap enak motorsport ya, kalau suspensi dan sebagainya. Jadi plus minus sih. Lemes Cak sampean Cak. Sekarang udah jam 2:30. Jadi informasinya sebentar lagi sih kita akan nyampe. Jadi kita akan tiba di lokasi titik pemberhentian Bandung sebelum besok lanjut lagi ke Pangandaran. Nah ini kemana ini? Ini kemana nih? Kita belok kanan. Nah masih bingung ya, kita ikutin tim. Oh di sini safety riding. Masuk safety riding dulu ternyata Cak di Honda nih. Tadi sini dulu, oi. Disemprot nanti, disemprot Cak. Disemprot disinfektan. Sebagai salah satu cara untuk mensterilisasi dari COVID. Selapo-po adem malam ya toh, hawanya panas banget masalahnya nih Cak. Kita ini deh. Semprot and semprot. Siapin semprot. Semprot and semprot. Kok enggak terasa? Enggak terasa Cak. Wih, adem, enak, seger. Akhirnya tiba juga di titik berhentian. Ini mah berhenti ini kali ya. Udah selesai kayaknya nih ya. Kayaknya sih sudah selesai kayaknya, itu nggak tahu. Wih, enaknya tuh manuver. Aduh. Oke, teman-teman semuanya, yang paling ganteng, yang paling ganteng, yang paling cantik, kita sudah tiba sekarang. Dan tahu nggak sekarang kita saat ini YB lihat di sini, kita datanya lihat di sini nih, 171,5 km ya. Jam 2.25 kita lihat berapa average bensinnya. Kok bensin cuma 1 bar ya berkurangnya. Oke, trip bukan. Allahu Akbar, 52,8 km per liter. 148,7. Kita yang trip A ya makanya tadi. Tuh. Cek. 52,8. Wih, irit banget, pantesan. Ternyata woi, kunci ditaruh aja ya. 52,8 km per liter. Pada kayak gitu naiknya, gila. Irit banget ya. Irit, Ban. 52,8. Sadis iritnya. Pada betot gas-gas mulu nih. Satu doang ya? Hah? Iya, 1 bar doang. Ini tadi diisi nggak? Diisi lagi kan? Kapan? Bensinnya dari waktu kita istirahat gak ada yang isi. Gak ada yang isi. Dari sono berarti berangkat. Gila, irit banget. Jadi WB berpikir bahwa ini diisi lagi Cak. Ternyata dari titik berangkat jam 7 tadi, 7:30 tadi ya, sampai lokasi ini hanya 52,8 km per liter dan 1 bar doang berkurangnya. Gila, irit banget. Ini tunggang nih WB. Semua aparelnya. Saat ini kita udah nyampe di safety riding di Bandung, Honda. Nih lihat nih, pakai NJS Samurai ini ternyata jos gandos. Ya 200 kilo pakai ini bener-bener gak ada pressure sama sekali. Rasanya kuping enak, kiri kanan gak ada tekanan sama sekali. Jadi feel-nya tuh ya udah, kita pakai helm, kita copot, rasanya udah. Rasanya enak aja ya. Termasuk motornya Istimiwir. Gila, beda banget dibandingin generasi sebelumnya. Improve-nya banyak banget di motor. Khususnya bagian handling depan ya. Jadi front end-nya, boso racingnya, front end-nya. Alhamdulillah IBB saat ini sudah final, bukan final sih. Nanti satu lagi riding. Dan Cak, satu yang mungkin tambahan informasi buat sampean, ini helm ternyata enak banget dipakai. Dari kuping, dari pipi. Jadi IBB nggak ngerasa capek sama sekali kepala.
beda lah buat NCS ya, dibandingkan beberapa helm lokal yang coba. Ini kuping paling aman, tidak ada sakit sama sekali. Jadi beda, termasuk motornya, jadi puas banget. Cuman yang nggak puas apa? Lalu lintasnya Kang Mas, bener-bener sengsara banget. Dia tanya yang syuting tuh, si Vandra tuh, gimana Van? Kacau Mas, kacau. Kacau kan? Ini sampai jari ini ya, pegang tuas kopling sama rem itu udah kayak, aduh, nggak kuat rasanya tuh. Luar biasa. Jadi makanya kadang-kadang itulah Matic, enaknya Matic. Tapi Matic tuh suspensinya nggak bisa setara dengan Sport, itu yang kadang-kadang kita ya plus minus sih. Nah Cak, alhamdulillah ya, kita copot ini aja lah, masker dulu Cak. Aduh, ngap banget nih. Jadi hari ini WB alhamdulillah mendapatkan kesempatan dari Jakarta ke Bandung, dan luar biasa. Ternyata plus minus tentunya kita menemukan pada CB terbaru ini apa yang Ibe rasakan setelah berkendara selama 200 km dari Jakarta ke Bandung. Improve-nya cukup signifikan pada sisi handling. Tenang Cak, Ibe akan bahas plus minus dulu. Kita bahas minusnya dulu aja ya. Jadi yang minusnya dulu, apa kira-kira yang bikin motor ini kekurangannya apa? Di mata IWB Cak, untuk minusnya, yang pertama adalah kita merasakan bahwa dari sisi engine Cak. Jadi kalau sampai mencari top speed untuk motor ini, memang ini mungkin bukan motor yang bisa mengakomodasi hobi sampai mencari top speed, karena limiternya terlalu pendek menurut IWB, karena near square itu pasti berbeda. Jadi kalau kita rasakan adalah motor ini sekali lagi top speednya masih kurang maksimal, padahal tuh masih berlimpah atasnya, tapi dicekik oleh limiter, dan memang sepertinya itulah karakter dari square. Jadi kalau sampai mencari motor yang mencari top speed tinggi, ya udah, ini bukan untuk sampean. Tapi kalau sampai mencari pick up power, nanti kita bahas ya. Itu yang pertama. Jadi dari sisi engine. Yang kedua, dari sisi top speed ya, adalah vibrasi di area sini. Ketika kita di bawah 5000 RPM itu benar-benar halus banget, spesial banget, mulai dari setangnya, mulai dari bawahnya, mulai dari kaki, semuanya itu halus banget Cak, nyaris tanpa vibrasi. Tapi ketika sudah di atas 8000 RPM, disitulah keluar namanya getaran yang ya cukup jomplang aja dengan performa yang bawahnya yang sudah halus ya. Tiba-tiba atasnya keluar vibrasi di area sini. Memang sih masih tahap toleransi, tapi kalau bisa manajemen dari vibrasi itu dikelola semuanya, dari 8000 RPM ke bawah sampai ke atas itu halus, ya pasti yang lebih jos gandos. Itu ya, itu dari minus yang lebih rasakan, walaupun masih oke lah, nggak ada masalah. Kemudian yang nextnya adalah dari sisi footstep Cak. Footstepnya ini kan nggak ada spring return-nya. Nah disitulah ya mungkin minor sih, tapi Ibe ngerasa sih kadang-kadang nyebelin juga sih ketika berhenti di lampu merah ya, kaki kita turun terus kita naik, tiba-tiba kecantol sama kaki, dan dia untuk footstepnya ngelipet gitu ya ke dalam. Kita harus tenang-tenang pakai kaki karena nggak ada spring return atau pernya. Itu yang agak nyebelin sih, walaupun sebenarnya oke lah, nggak ada masalah. Seharusnya sih dikasih ya per pasti lebih oke lah. Tapi itu hanya minor aja sih dirasakan. Terus apalagi yang nextnya adalah dari ini Cak, joknya ternyata kalau di atas 150 km ya Ibe ngerasa ada panasnya di bokong ya, jadi biar geser kiri kanan ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk ya 100 km nggak ada masalah, karena ini karakter dari joknya tuh medium, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga, jadi medium. Dan ternyata kita ngerasa bokong itu panas ya kalau di atas 150 km. Tapi masih oke lah. Tapi teman-teman tadi ngomong sih ya memang panas, harus geser kiri kanan, jadi normal sih. Semua motor kayaknya panas sih kalau di atas 150 km. Dan yang terakhir adalah bannya Cak. Ban, kalau saya mencari grip yang maksimal mungkin tidak pada ban ini, karena bawaannya memang air-shroud winner udah lama ya. Ini cenderung licin ya kalau terlalu drop. Tadi kan IWB
berkendara itu di puncak yang benar-benar gunung-gunungan dan itu suhunya cenderung dingin dan Ibe ngerasa bahwa performanya drop. Jadi memang demikian, Cak. Ketika suhu dingin, aspal dingin, cenderung drop untuk traksinya itu sudah umum. Dan ini Ibe rasakan. Jadi kalau sampean ingin traksinya jos, mendingan sampean ganti. Itu sih. Tapi kalau untuk harian aman sih. Karena kan ban bawaannya itu memang fokus kepada lifetime-nya ya. Jadi lifetime-nya itu lebih awet lah untuk ya bisa setahun lebih. Karena kan komponnya keras. Kalau kompon yang sedikit lunak pasti lebih enak. Tapi konsekuensinya memang ya cepat habis gitu aja. Kalau IRC Road Winner sih awet ya menurut BB. Oke? Jadi mungkin itu yang minus. Sementara plusnya apa? Nah, itu minus yang minor dan yang plusnya tuh banyak, Cak. Jadi ini BB cukup surprise juga. Pertama adalah dari sisi keputusan Honda membenamkan suspensi Upside-Down Showa SFFBP. Benar-benar terbukti, Cak. Jadi summon handlingnya tuh benar agile, lincah, precise, solid. Sampai mau rebah kayak apa itu benar-benar nggak ada namanya mantul sama sekali. Fix ini motor benar-benar beda dibandingkan dengan garis sebelumnya. Bukan asal nempel, bukan asal mencangkokkan komponen, tapi ada hitungannya yang memang sekali lagi kita merasa pede ketika rebah, kita manuver di kemacetan, zigzag kiri kanan, benar-benar nurut banget. This is absolutely different dibandingkan dengan garis sebelumnya. Mungkin hanya satu ya, tadi yang karena depannya sudah solid banget, enak banget, hanya aja belakangnya itu masih kurang sedikit aja supaya bisa mengimbangi depannya. Sudah sangat solid, belakangnya agak sedikit ampang walaupun sebenarnya kita harus rasakan benar-benar baru terasa. Tapi kalau biasa berkendara sih tetap enak, handlingnya mantap. Tapi ya itu tadi, kalau kita rasakan benar-benar ternyata belakangnya itu masih kurang bisa ngimbangi depan lah, intinya gitu. Apa artinya? Sepertinya dari analisa IWB, dari swing armnya, Cak, yang masih kotak, kalau dibenamkan model swing arm banana pasti ini motor benar-benar the best untuk sisi handling. Jadi itu yang dirasakan sisi plusnya. Jadi nggak ngapus sih, Cak. Ada harga, ada rupa, itu benar-benar terbukti pada CB terbaru ini. Lalu yang kedua adalah dari sisi pickup power. Tahu nggak tadi? Dengan naik turun gunung itu benar-benar IWB surprise dengan karakter engine yang memang pickup powernya jos gandos. Jadi sama colek dikit aja, wah langsung ngacir motornya. Colek dikit ngacir. Bahkan pada low speed RPM ya, RPM-nya ya kita katakan rendah lah RPM-nya, low speed itu gigi 6 aja naik aja, Cak. Itu nggak ada ngeluh sama sekali. Padahal naiknya tuh bener-bener kita katakan sangat-sangat nanjaknya tuh luar biasa. Tapi dengan karakter engine ini baru Ibe sadar, oh ternyata ini toh maksud Honda tuh sampai menjejali model near square. Jadi kalau sama nanya climbing ability, this is the best bike 150 climbing ability. Jadi kalau saya mencari motor sport yang 150 cc dan ternyata dia jago untuk nanjak motor ini. Nah, jadi gitu. Plusnya adalah jago nanjak, pick up powernya enak. Jadi buat torsinya tuh dapat terus di segala rentang RPM. Tapi kelemahannya tadi sudah sebutkan sama semuanya, karena near square maka top speednya agak tertahan, top speednya rendah, tidak terlalu maksimal karena dicekik oleh limiter. Itu, Cak. Terus posisi riding. Nah, plusnya lagi adalah posisi riding. Ini improve significantly dibandingkan sebelumnya, di mana kita agak nunduk yang sebelumnya. Kalau yang baru ini benar-benar kita terasa nyaris tanpa ada tekanan sama sekali, tidak ada stres, mau tangan, mau siku, mau manapun punggung, gak ada stres sama sekali. Bokong aja tadi yang dikatakan sama semuanya, geser-geser lainnya enak banget. Jadi itu. Sementara untuk braking, pengereman, Cak, pengereman IBB awalnya katakan jos gandos, jos, karena ketika colek dikit set. Namun unfortunately bosnya, ketika kita sudah kita geber hard braking, ternyata lama-lama ada namanya fading. Jadi penurunan daripada performa karena sudah panas disnya. Ini maklum sih, bisa katakan maklum karena standarnya. Dan lama-lama kita merasakan ada bagel, jadi agak kita harus benar-benar tarik beneran baru dia mau berhenti. Tapi itu pun sudah di atas, benar-benar kita di atas 2 jam, 3 jam naik kendaraan ini, lainnya enak banget. Jadi sejauh 200 km itu kayaknya nggak terlalu terasa di bagian badan ini. Enak banget, pokoknya mantap dah. Jadi ini improve banget dibandingkan dengan sebelumnya yang kita agak dipaksa nunduk. Kalau ini benar-benar baplang, serasa touring banget. Dan ini akhirnya kita paham bahwa kenapa Honda memilih model racer tinggi ini dan juga tapernya dibikin agak lebar karena manuvernya jadi enak banget. Terus kalau kita rasakan lagi, plusnya apa lagi? Plusnya adalah yang jelas irit banget, Kang Mas, Masya Allah. Sama tau nggak, ini motor dari Bandung ke sini tadi EB mendapatkan kisaran 52,8 kalau nggak salah kilometer per liter, dan ini hanya turun 1 bar. Gila, itu benar-benar gila, irit banget. Padahal tadi IWB sih gejotnya nggak keroncak pun, betot gas pol-polan karena ya kita ngikutin rombongan jangan sampai ketinggalan.
Dan di di sweepernya menggunakan CB500 yang powernya gede, pastinya kan kita harus ngimbangin. Terus apalagi? Nah, ini EB katakan, Cak, ternyata baru paham EB kenapa Honda memilih Honda Square. Ternyata adalah pick up powernya enak banget. Jadi motor ini segala rentang RPM berlimpah, powernya berlimpah, stop and go-nya mantap tenan. Hanya saja tadi ya, karena ini melimpah powernya, bawahnya, atasnya memang agak kecekik. Tapi dengan kondisi seperti ini, climbing ability-nya, Cak. Jadi buat nanjak seperti apapun ngikut aja. Mau RPM bawah, mau speed bawah, itu dengan gear 6 aja terus nanjak. Surprise banget IWP. Jadi ini adalah sebuah motor yang memiliki climbing ability. IWP katakan kalau seandainya ini dinobatkan sebagai motor untuk nanjak ya, ini mungkin the best 150cc climbing ability-nya pun nanjak ya. Mungkin top speed-nya aja tadi dikorbankan. Jadi plus minus sih, Cak. Jadi apapun itu, memang IWP katakan ini motor yang improve banget dibanding sebelumnya. Nyaris tidak ada yang bisa kita cacatin kecuali beberapa poin tadi. Jadi ya, semua IWP serahkan sampai buat nilai. Tapi yang jelas, Cak, IWP puas banget hari ini. Dan di luar daripada minus-minus yang sudah IWP sebelumnya tadi, tentunya ini motor memang worth to buy. Sekali lagi, big bike look. Jadi sama harus lihat langsung baru sama bisa merasakan dan bisa menyimpulkan bahwa ini motor keren atau tidak. Jadi ngono Kang Mas ya. Sudah cukup panjang, matur sama sudah nonton video beneran. Sekali lagi, kalau sama suka video sampai like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai subscribe membutuhkan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkandos.